Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Salih-salihah, tak bosan-bosan ya. Kita berjumpa lagi hari ini untuk belajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang pengolahan data. Fokus pada cara membaca dan menafsirkan data yang berbentuk daftar, tabel, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, dan diagram garis. Yang pertama, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar. Daftar hobi siswa kelas 5. Itu daftarnya ya. Kemudian, bagaimana cara membacanya? Membaca data adalah kita sekedar membaca apa yang sudah tertulis di dalam daftar. Maka dari daftar hobi siswa kelas 5 kita bisa membaca. Yang pertama, siswa yang mempunyai hobi membaca ada 9 siswa. Berikutnya, siswa yang mempunyai hobi menulis ada 6 siswa. Berikutnya lagi, siswa yang mempunyai hobi menggambar ada 4 siswa. Siswa yang mempunyai hobi memasak ada 5 siswa. Inilah cara membaca data dalam bentuk daftar. Tinggal kita membaca saja apa yang sudah tertulis di dalam daftar. Selanjutnya, bagaimana cara kita menafsirkan data dalam bentuk daftar? Kalau tadi membaca data itu adalah sekedar membaca tulisan yang ada di dalam daftar, kalau menafsirkan itu lebih ada sesuatu yang harus kita pikirkan dulu, sesuatu yang harus kita hitung dulu untuk menemukan jawabannya. Dari daftar hobi siswa kelas 5 tersebut bisa kita tafsirkan. Yang pertama, hobi yang paling banyak diminati yaitu membaca, karena ada 9 siswa. Paling banyak di situ, kalau kita tidak berpikir, kalau kita tidak menghitung dulu, maka kita tidak akan bisa menentukan hobi apa yang paling banyak diminati. Maka ini masuknya ditafsirkan. Berikutnya, hobi yang paling sedikit diminati yaitu menggambar, karena cuma ada 4 siswa. Jadi dari daftar hobi tadi kita bisa melihat, oh mana nih yang paling kecil, yang angkanya paling kecil, menggambar. Disitulah cara kita menafsirkan data. Berikutnya, di dalam daftar kita tidak menemukan ada jumlah siswa kelas 5 semuanya. Hanya tertulis yang hobi membaca dan lain sebagainya berapa siswa. Maka di penafsiran inilah kita bisa menghitungnya. Jumlah siswa seluruhnya ada 24 siswa. 9 ditambah 6 ditambah 4 kemudian ditambah 5. Hasilnya 24. Berikutnya, jumlah siswa yang mempunyai hobi membaca dan menulis. Yang mempunyai hobi membaca berapa itu nak? 9, betul. Yang mempunyai hobi menulis 6. Berarti jumlah siswa yang mempunyai hobi membaca dan menulis yaitu 9 ditambah 6. Berapa hasilnya? 15. Berikutnya, selisih siswa yang mempunyai hobi membaca dan menulis. Selisih itu adalah
bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Kalau di sini selisih siswa yang mempunyai hobi membaca dan menulis. Membaca ada 9 siswa, menulis ada 6 siswa. Yang besar kan 9, berarti 9 dikurangi 6. Berapa itu? 3, betul. Jadi selisih siswa yang mempunyai hobi membaca dan menulis yaitu 3 siswa. Berikutnya, selisih siswa yang mempunyai hobi menulis dan memasak yaitu 1 siswa. Yang mempunyai hobi menulis ada 6 siswa. Yang mempunyai hobi memasak 5 siswa. Selisihnya 6 dikurangi 5 yaitu 1. Anak-anak, begitulah cara membaca data dalam bentuk daftar dan juga cara menafsirkan data dalam bentuk daftar. Sudah paham belum? Sudah ya. Berikutnya, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Diberikan tabelnya seperti ini. Kemudian bagaimana cara kita membacanya? Lihat dari yang kita pelajari di depan tadi, membaca data dalam bentuk daftar, maka di sini ketika datanya dalam bentuk tabel, caranya juga sama. Kita tinggal membaca apa yang sudah tertulis di dalam tabel. Jadi bisa kita baca yang pertama. Siswa yang mendapatkan nilai 75 ada 3 siswa. Siswa yang mendapatkan nilai 80 ada 2 siswa. Siswa yang mendapatkan nilai 85 ada 7 siswa. Siswa yang mendapatkan nilai 90 ada 3 siswa. Siswa yang mendapatkan nilai 95 ada 2 siswa. Terakhir, siswa yang mendapatkan nilai 100 ada 3 siswa. Jelas ya Soli-Solihah? Jadi untuk membaca itu kita tinggal membaca yang sudah tertulis. Berikutnya adalah bagaimana cara kita menafsirkan data dalam bentuk tabel ini. Caranya juga sama dengan yang menafsirkan data dalam bentuk daftar tadi. Kita harus melihat dengan cermat kemudian menghitungnya. Yang pertama, nilai tertinggi yaitu 100. Dan dalam daftar kita bisa melihat, kita cermati yang mendapatkan nilai tertinggi itu adalah nilai 100. Ada 3 siswa. Nilai terendah yaitu 75. Di dalam tabel kita juga belum menemukan ada jumlah siswa, maka kita tafsirkan. Jumlah siswa seluruhnya yaitu 20 siswa. Kita hitung dari yang mendapat nilai 75 sampai yang mendapat nilai 100. 3 ditambah 2 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3 lagi. Berikutnya, jumlah siswa yang mendapatkan nilai 90 dan 95. Berarti kita disuruh menjumlah atau di total ya. Yang mendapatkan nilai 90 ada 3, yang mendapatkan nilai 95 ada 2. Berarti 3 ditambah 2. Berapa hasilnya? 5. Next, jumlah siswa yang mendapatkan nilai 75 dan nilai 85. Yang mendapatkan nilai 75, 3 anak. Yang mendapatkan nilai 85, 7 siswa. Berarti 3 ditambah 7 berapa? 10 siswa. Pinter. Berikutnya, selisih siswa yang mendapatkan nilai 85 dan 95. Kita harus mengingat kalau
jumlah itu berarti kita tambahkan, kalau selisih berarti bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang kecil. Selisih yang mendapatkan nilai 85 dan 95. Yang mendapatkan nilai 85 ada 7 siswa, yang mendapatkan nilai 95 ada 2. 7 dikurangi 2 berapa? 5. Cocok ya berarti jawabannya. Berikutnya, selisih siswa yang mendapatkan nilai 100 dan 95. Yang mendapatkan nilai 100 ada 3 siswa, yang mendapatkan 95 ada 2 siswa. Berarti 3 dikurangi 2 tinggal 1 saja. Berarti selisihnya cuma 1 siswa. Solihah, ketika menafsirkan data kita bisa menafsirkan dengan banyak hal ya. Ini contoh yang ditunjukkan oleh Miss Wiwi di sini. Jadi kalian bisa menafsirkan dalam bentuk yang lain. Contohnya di sini kan selisih misi cuma menyontohkan 2 ya. Kalian bisa juga membuat selisih siswa yang mendapatkan nilai 100 dan 75 misalkan. Berarti berapa anak-anak yang mendapatkan nilai 100? 3. Yang mendapatkan nilai 75 juga 3. 3 dikurangi 3 berapa? 0. Berarti tidak ada selisih siswa yang mendapatkan nilai 100 dan nilai 75. Atau bisa dikatakan juga banyaknya siswa yang mendapatkan nilai 100 dan nilai 75 sama-sama 3 siswa. Jadi kalau penafsiran data itu bisa banyak sekali. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, maka kita tinggal menjawab sesuai pertanyaan yang disediakan. Tapi kalau kita disuruh menafsirkan data sendiri, maka kita bisa menafsirkan banyak sekali. Gitu ya anak-anak. Oke, masih semangat belajar? Kita lanjut ya. Selanjutnya, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Dari diagram gambarnya, maka bisa kita baca. Kita melihat keterangannya ya. Ikan yang berwarna merah mewakili 10 ton, yang berwarna biru mewakili 5 ton. Berarti ikan tuna kira-kira berapa itu? Ikan berwarna merah, 1 ikan warna merah mewakili 10. Kalau 4 berarti 4 dikali 10. Berapa? 40. Betul. Hasil perolehan ikan tuna yaitu 40 ton. Kalau ikan kakap 4 dikali 10 karena warna merahnya 4, kemudian birunya 1, berarti 45. Ikan pari 3 ikan warna merah yang diwakili dengan 10 ton, 1 ikannya, berarti kalau 3 berarti 30. Hasil perolehan ikan pari 30. Terakhir ikan tenggiri 2 warna merah berarti 20 ditambah 1 warna ikan warna biru mewakili 5 ton, berarti 25. Pinter. Berikutnya, mari kita tafsirkan bersama anak-anak solih-solihah. Hasil perolehan ikan tertinggi yaitu ikan kakap sebanyak 45 ton. Kemudian hasil perolehan ikan terendah yaitu ikan tenggiri berapa? 25 ton. Jumlah seluruh hasil perolehan ikan yaitu sebanyak 140 ton. Jadi dari hasil perolehan ikan tuna ditambah ikan kakap ditambah ikan pari ditambah ikan tenggiri itu totalnya 140 ton. Next, jumlah hasil perolehan ikan tuna dan ikan kakap. Berarti perolehan ikan tuna dan ikan kakap ditambahkan ya. Ikan tuna berapa itu? 40. Ikan kakap 45. Berarti 40 ditambah 45
85. Berikutnya, selisih hasil perolehan ikan tuna dan ikan kakap. Selisih itu dikurangi ya. Ikan tuna 40, ikan kakap 45. Berarti 45 dikurangi 40, selisihnya adalah 5 ton. Berikutnya, selisih hasil perolehan ikan pari dan ikan kakap. Ikan pari 30, ikan kakap 45. Berarti selisihnya yang besar dikurangi yang kecil. 45 punyanya ikan kakap dikurangi 30 ikan pari, hasil ikan pari ya. Berarti 45 dikurangi 30 yaitu 15. Demikian solih-solihah cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Selanjutnya, membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Siap lanjut ya. Oke, diagram batangnya. Kemudian bagaimana cara kita membacanya? Siap. Dari diagram batang itu kita bisa melihat, kemudian bisa kita baca, siswa yang bergolongan darah A ada 4 siswa. Berikutnya, siswa yang bergolongan darah B ada 6 siswa. Berikutnya, siswa yang bergolongan darah AB ada berapa itu? 10, pinter. Terakhir, siswa yang bergolongan darah 0 ada 4 siswa. Selanjutnya kita tafsirkan ya. Yang pertama, golongan darah AB yang paling banyak dimiliki oleh siswa, yaitu ada 10 siswa. Jadi dari sekian banyak golongan darah AB yang paling banyak dimiliki oleh siswa kelas 5 karena ada 10 siswa. Berikutnya, golongan darah A dan 0 yang paling sedikit dimiliki oleh siswa. Maksudnya ini golongan darah A dan golongan darah 0 itu yang memiliki sama, yaitu 4 anak, dan itu menjadi terendah dibandingkan dengan golongan darah yang lain. Berikutnya, jumlah siswa seluruhnya itu kita jumlahkan ya. 4 ditambah 6, 10 ditambah 10, 20 ditambah 4, 24. Jadi jumlah siswa seluruhnya adalah 24. Berikutnya, jumlah siswa yang bergolongan darah B dan AB ditambah ya, yang bergolongan darah B ada 6, yang bergolongan darah AB ada 10. 6 ditambah 10, 16. Berikutnya, selisih siswa yang bergolongan darah A dan AB. Yang bergolongan darah A ada 4, yang bergolongan darah AB ada 10. Berarti kalau selisih yang besar dikurangi yang kecil, 10 dikurangi 4 berapa? 6. Pinter. Terakhir, selisih siswa yang bergolongan darah B dan 0. Yang bergolongan darah B ada 6, yang bergolongan darah 0 ada 4. Berarti karena selisih yang besar kurang yang kecil, 6 dikurangi 4 yaitu 2. Gimana setelah kita membaca dan menafsirkan data dalam bentuk daftar tadi yang pertama, kemudian dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk diagram gambar atau piktogram, yang keempat ini dalam bentuk diagram batang. Gimana, sudah paham kan? Kita lanjutkan ya.
Ini yang terakhir ya, solih-solihah. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Ini diagram garisnya. Yuk kita baca bersama nak. Yang pertama, berat badan bayi ketika baru lahir atau berumur 0 bulan yaitu 3 kg. Berikutnya, berat badan bayi ketika umur 1 bulan yaitu 4 kg. Berat badan bayi ketika umur 2 bulan yaitu 4,5 kg. Kemudian berat badan bayi ketika umur 3 bulan yaitu 5,5 kg. Lanjut, berat badan bayi ketika umur 4 bulan yaitu 7 kg. Terakhir, berat badan bayi ketika berumur 5 bulan yaitu 7,5 kg. Bagaimana solih-solihah? Siap untuk menafsirkan? Siap ya? Oke, yang pertama, dari diagram garis kita bisa melihat ya, yang paling tinggi atau paling atas itu ketika umur 5. Berarti berat badan bayi tertinggi yaitu ketika berumur 5 bulan yaitu 7,5 kg. Berarti kalau berat badan bayi terendah itu ketika usia berapa? Ketika baru lahir atau 0 bulan. Berikutnya, jumlah berat badan bayi ketika baru lahir dan umur 2 bulan. Berarti kita tambahkan ya, solih-solihah. Ketika baru lahir beratnya 3 kg, ketika umur 2 bulan 4,5 kg. Berarti kita tambahkan 3 ditambah 4,5 yaitu 7,5. Pinter. Berikutnya, jumlah berat badan bayi ketika umur 3 bulan dan 4 bulan. Umur 3 bulan 5,5, umur 4 bulan 7. Berarti 5,5 ditambah 7, 12,5. Berikutnya adalah selisih. Selisih berat badan bayi ketika umur 3 bulan dan 2 bulan. Umur 3 bulan beratnya 5,5, ketika umur 2 bulan beratnya 4,5. Berarti 5,5 dikurangi 4,5 yaitu 1 kg. Jadi selisihnya cuma 1 kg. Berikutnya, selisih berat badan bayi ketika berumur 4 bulan dan umur 5 bulan. Umur 4 bulan 7 kg, umur 5 bulan 7,5 kg. Berarti yang besar dikurangi yang kecil. 7,5 dikurangi 7 berapa? Setengah. Jadi selisih ketika umur 4 bulan dan 5 bulan itu hanya setengah kilogram. Oke solih-solihah, materi kita alhamdulillah sudah selesai. Gimana? Sudah paham kan? Pinter-pinter. Berarti nanti ketika ada latihan soal, solih-solihah sudah bisa menjawab dengan baik ya, sudah bisa memahami materi sehingga nanti ketika ada soal latihan berarti sudah bisa. Semoga bermanfaat ya solih-solihah ilmu yang kita pelajari hari ini dan juga semoga barokah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.